Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari nikmat yang kita rasakan pada saat ini melainkan semuanya adalah nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian rasakan melainkan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang patut senantiasa untuk kita syukuri. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Bahwasanya Allah mengumumkan pada kalian, jika kalian mensyukuri akan nikmat-nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut, dan jika kalian kufur terhadap nikmatku, maka sungguh azabku adalah sangat pedih. Salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah setia, yang telah berjasa dan berjuang mengajarkan kepada umat ini semua apa yang mereka butuhkan untuk keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah bekal yang kelak kita akan bawa ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah kali ini kita akan mendengarkan beberapa tentang keutamaan daripada zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir bagi hati itu ibaratkan air bagi ikan. Maka ikan tidak akan dapat hidup tanpa air. Maka hati kita tak akan hidup tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati akan menjadi tenang. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya zikir ini adalah amalan yang ringan yang tak membutuhkan biaya bagi kita. Bisa kita lakukan sambil kita beraktivitas, sambil kita bekerja, sambil kita berjalan, sambil kita berkendaraan. Maka ini adalah amalan yang sangat ringan namun berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalimatani khafifatani 'ala al-lisan, thaqilatani fil mizan,
habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang berat timbangannya di dalam mizan timbangan amalan hari kiamat, mudah dan ringan diucapkan di dalam lisan, tapi sangat dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kalimat tersebut, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir ini adalah amalan yang paling mulia. Dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Maukah kalian aku kabarkan tentang sebaik-baik amal kalian? Wazkaha 'inda malikikum, dan yang paling suci di sisi raja kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal yang dapat meninggikan derajat kalian. Wa khairul lakum, dan lebih baik bagi kalian min infaqi dzhabin wal warid, daripada menginfakkan emas dan juga perak. Wa khairun min an talqaw aduwakum, dan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Fatadribuna a'naqahum wa yadribuna a'naqakum, sehingga mereka menebas leher kalian dan kalian melebas leher mereka, yaitu berjihad. Qalu bala, para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, kami mau untuk engkau beritakan tentang hal itu. Qala zikrullahi ta'ala, kata Nabi SAW, yaitu dengan kalian berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah di sini bagaimana Nabi SAW meninggikan derajat zikir ini dibandingkan jihad, dibandingkan berinfak dengan emas dan perak, dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, itu dengan sekedar kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seorang mukmin yang beruntung, dia tidak membiarkan hari-harinya lepas dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata di hadapan para sahabat. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sabaqal mufarridun, telah duluan orang-orang mufarridun. Tentu para sahabat tidak tahu apa itu mufarridun. Mereka bertanya, wa mal mufarridun ya Rasulullah? Apa yang kau maksud dengan mufarridun? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adz-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Itu orang-orang yang senantiasa banyak berzikir kepada Allah dari kalangan laki-laki dan dari kalangan perempuan. Dan bahkan zikir ini kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika dimasukkan di dalam amalan, maka amalan yang paling mulia adalah amalan yang di dalamnya kita memperbanyak zikir kepada Allah. Maka salat yang paling baik adalah salat yang paling khusyuk. Kenapa khusyuk? Karena orang yang khusyuk berarti dia sangat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang terbaik adalah puasa yang dia meninggalkan dari perkara-perkara keji, dari ucapan dan perbuatan dan dosa. Kenapa dia meninggalkan hal tersebut? Karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin agar amalan kita adalah amalan yang paling mulia, yang paling afdal, maka bersungguh-sungguhlah mengingat Allah di dalam amal yang kita lakukan tersebut. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan mendatangkan kecintaan dari Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, dan dapat mengusir syaitan dari diri kita. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu asy-syaitan
nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang dia lalai dari mengingat Allah, niscaya kami akan kirimkan baginya syaitan, sehingga syaitan inilah menjadi qarin yang senantiasa menyertainya. Berarti difahami dari ayat ini bahwasanya orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka syaitan akan menjauh darinya. Karena hati kita ini adalah sebagai sasaran empuk bagi syaitan, sedangkan tameng dan bentengnya adalah ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir juga kaum muslimin yang dirahmati Allah dapat menghapuskan dosa-dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan dosa-dosa. Kalau kita melakukan keburukan, maksiat, maka song-songlah perbaikilah keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan dengan memperbanyak amal-amal saleh. Dan di antara amal-amal saleh dapat menghapuskan dosa-dosa kita itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah, karena zikir adalah di antara amal soleh dan bahkan dia adalah amal soleh yang terbaik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang di dalam kita beramal dan melaksanakan aktivitas kita, ibadah kita merasa berat. Maka di antara yang meringankan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tatkala kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan kisah berikut. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat ahlihi." Bahwasanya syariat Islam ini saya merasa sudah banyak sekali amalan-amalannya. Fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Maka beritakan kepadaku tentang sesuatu amalan yang bila aku amalkan aku akan menjadi kuat untuk menjalankan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah tersebut. Jadi laki-laki ini dia minta amalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kiranya amalan jika saya amalkan maka untuk menjalankan ibadah ini menjadi ringan bagi saya. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Amalannya yaitu hendaknya senantiasa lisanmu itu basah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini benar sekali bahwasanya ketika kita beramal sedangkan hati kita dalam keadaan hampa, tanpa mengingat Allah, tanpa mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa mengingat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan berat kita untuk melangkah ke masjid. Berat rasanya kalau kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang-orang yang ikhlas niatnya, ketika dia datang ke masjid, dia ingat tentang keutamaan. Ketika dia melaksanakan salat 5 waktu, dia mengingat tentang keutamaan dan ganjaran Allah, maka dengan begitu menjadi ringan amalan-amalan yang berat tersebut. Maka kalau kita merasa berat, perbanyak lisan kita ini terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan perintah Allah agar kita memperbanyak zikir. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah engkau kepada Allah dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepada Allah di pagi dan sore hari. Dan Allah memuji wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, laki-laki yang berzikir kepada Allah, demikian juga wanita-wanita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Maka niscaya Allah siapkan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang begitu besar. Demikian ya ikhwan apa yang dapat kita sampaikan pada khutbah yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lisan kita ini ringan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang terdepan
di dalam amal saleh, di dalam kemuliaan dan keutamaan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu kana ghafurar rahima. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam was sunnah wa ja'alana minal muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Fa usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang sangat agung. Dan bahkan orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa menyertainya. Allah senantiasa memberikan pertolongan kepadanya. Allah memudahkan urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni azkurkum." Maka berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Maka barang siapa yang mengingatku pada dirinya, maka aku akan mengingatnya pada diriku. Wa man dzakarani fi mala'in, dan barang siapa yang mengingatku di khalayak ramai, di tengah kerumunan manusia, tatkala orang sibuk dengan dagangannya, tatkala orang-orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, mereka lalai, tapi di situ dia masih mengingat Allah Subhanahu wa taala, zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Maka aku akan mengingat dia dan menyebut-nyebut dia di khalayak yang lebih baik daripada khalayak yang ada pada mereka. Kemudian Allah juga Subhanahu wa taala berfirman, "Ana ma'a 'abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatah." Aku senantiasa bersama dengan hambaku selama dia masih mengingatku, dan selama lisannya senantiasa berzikir kepadaku. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah tidak ada dari keutamaan zikir ini melainkan dengan kita berzikir kepada Allah, maka lisan kita akan selamat dari hal-hal yang sia-sia, selamat dari perkara-perkara yang dosa. Maka tentu ini pun sudah cukup sebagai yaitu keutamaan daripada zikir. Karena lisan kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berbicara. Maka tatkala lisan ini kita tidak gunakan untuk berbicara yang baik, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagai keniscayaannya bahwasanya lisan kita ini akan berucap ucapan yang dosa, sehingga dengan kalimat yang dosa kita dapat terjerumus ke dalam perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang dapat membinasakan kita kelak ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, oleh karena itu gunakan waktu-waktu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir ini tidak butuh waktu yang kita khususkan, kita duduk, tapi kapan saja kita berjalan, kita berzikir kepada Allah. Ya, kita bisa mengucapkan kalimat tahlil, la ilaha illallah, tahmid, memuji Allah, tasbih. Kita bisa juga dengan yaitu subhanallah wa bihamdihi, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga harapannya semoga amalan yang menurut kita mungkin kecil, bisa saja amalan inilah yang kelak akan menyelamatkan kita di alam kubur kita, sehingga menerangi kuburan kita, juga akan menyelamatkan kita di padang mahsyar ketika kita di atas sirat,
sehingga kita harapkan juga amalan-amalan yang menurut kita barangkali kecil, tetapi tatkala itu adalah amalan yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan memberatkan timbangan-timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari di mana ditimbangnya amalan-amalan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, memberikan petunjuk bagi hati-hati kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.